Hello everyone, welcome to Nanyang Auto Weekly. I'm Santi reporting this week's automotive news from Jakarta in Indonesian. 观众朋友们，大家好，欢迎收看南洋汽车周刊，我是 Santi， 在雅加达用印尼文为大家播报本周的汽车新闻。Menurut IM Motors official WeChat account, pada tanggal 9 Oktober, IM Motors secara resmi memasuki pasar Singapura dengan meluncurkan dua model strategisnya, IM5 versi ekspor IML6 dan IM6 versi ekspor IMLS6 yang diluncurkan secara bersamaan. Pada saat yang sama, pembukaan besar-besaran showroom flagship merek yang berlokasi di 11 Lengki Road menandai langkah penting bagi IM Motors dalam proses globalisasi dan ekspansi ke pasar setir kanan serta memperkuat tata letak strategisnya di pasar Asia Tenggara. Menurut Thai Headline News Agency, pada tanggal 10 Oktober, kegiatan wisata mandiri persahabatan Thailand-Tiongkok resmi dimulai. Upacara pelepasan dihadiri oleh Direktur Otoritas Pariwisata Thailand, Apani Kiatipibun, Minister Konselor Kedutaan Besar Tiongkok di Thailand, Wu Jiwu, Ketua Asosiasi Persahabatan Thailand-Tiongkok, Kun Kondap Baransi, Wali Kota Bangkok, Chat Sitipun, General Manager BYD Auto Thailand Co Ltd, Ke Yubin, serta para tamu dari lembaga pemerintah, kalangan bisnis, media, dan anggota rombongan wisata mandiri. Menurut Indonesia Living Guide pada tanggal 11 Oktober, pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa mulai tahun 2026 akan diberlakukan secara wajib kebijakan biodiesel B50, yaitu campuran 50% bahan bakar nabati berbasis kelapa sawit atau FAME dalam solar, dengan tujuan untuk menghentikan sepenuhnya impor solar. Menurut Bus Alliance Network pada tanggal 12 Oktober, BYD berhasil memenangkan tender proyek percontohan layanan bus otonom di Singapura berkat keunggulannya yang menonjol. Proyek ini merupakan proyek resmi pertama di Singapura untuk bus otonom tingkat L4. Menurut IT Home pada tanggal 13 Oktober, Geely mengumumkan bahwa Geely Xingrui EMI yang dikenal di Tiongkok sebagai Galaxy Starship 7 telah resmi mulai produksi di pabrik perakitan KADE yang berlokasi di Purwakarta, Indonesia. Tonggak sejarah ini terjadi pada akhir September 2025 dan menandai dimulainya produksi massal luar negeri pertama untuk SUV plug-in hybrid. Menurut Lau Convenience New pada tanggal 13 Oktober, dilaporkan bahwa jaringan pengisian kendaraan listrik Blue Dot Charger yang dibangun dengan investasi dari perusahaan besar Laos, Lau Tani Group, kini secara bertahap mencakup seluruh wilayah negara tersebut. Saat ini, jaringan tersebut telah memiliki lebih dari 40 stasiun pengisian dan 120 unit pengisi daya dengan rencana untuk terus memperluas ke kota-kota utama dan jalur transportasi utama di seluruh Laos. Menurut Thair News pada tanggal 13 Oktober, Ketua Jiangsu General Science Technology Co Ltd, Chia Korong bersama rombongan mengunjungi lokasi proyek ban perusahaan di kawasan ekonomi khusus Sinalogville, Kamboja, dan mengadakan pertemuan dengan Ketua Sinalogville SEZ Company, Chen Chiakang, untuk membahas pendalaman kerjasama dan promosi pengembangan bersama. Kunjungan ini menegaskan perhatian besar General Science terhadap basis produksi bannya di Kamboja, serta menunjukkan tekad strategis perusahaan ban Tiongkok dalam mempercepat ekspansi ke pasar Asia Tenggara. Menurut Nextstop Vietnam pada tanggal 14 Oktober, setelah meluncurkan layanan ride-hailing di kota Ho Chi Minh pada bulan Mei tahun ini, Kuala memutuskan untuk meluncurkan layanan transportasi penumpang di Hanoi. Menurut Indonesia Living Guide pada tanggal 15 Oktober, pemerintah Indonesia secara aktif mendorong perusahaan Tiongkok Xiaomi untuk memperluas investasinya di Indonesia, terutama di bidang manufaktur kendaraan listrik. Menteri Perindustrian Indonesia Agus Gumiwang saat bertemu dengan eksekutif senior Xiaomi di Shanghai menyatakan bahwa Indonesia berharap Xiaomi dapat memproduksi kendaraan ramah lingkungan secara lokal untuk mendorong perkembangan transportasi hijau. Menurut Yiche, pada tanggal 15 Oktober, Leapmotor meluncurkan model terbaru Leapmotor B10 di Thailand. Diketahui, versi Thailand dari B10 tersedia dalam 3 varian dengan harga antara 688.000 hingga 788.000 baht, yaitu sekitar 150.700 hingga 172.700 yuan RMB. 以上是本周的南洋汽车周刊，感谢您的收看，我们下周再见。